Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi anak-anakku kelas 11. Kali ini kita akan memasuki tentang data bivariat, statistik bivariat tentang asosiasi dalam diagram scatter atau scatter plot. Baik, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, untuk statistika bivariat kita bisa dapat menggambarkannya ke dalam diagram pencar atau scatter plot, yang mana kita sudah tahu bahwa untuk di sumbu X adalah variabel, masih ingat? Yap, betul. Ini adalah variabel independen dan Y-nya adalah variabel dependen. Baik, ini merupakan contoh diagram pencar yang asosiasi positif, yang mana kedua variabelnya itu sama-sama meningkat dalam arah yang sama atau bisa juga menurun dengan arah yang sama. Jadi antara variabel X dengan variabel Y itu sama-sama meningkat. Ini seperti yang ada di layar adalah contoh asosiasi positif. Baik, jadi ini adalah asosiasi positif atau korelasi yang positif di mana kedua variabel baik X maupun Y itu sama-sama meningkat atau keduanya sama-sama menurun. Nah, sedangkan kalau untuk asosiasi negatif atau korelasi yang negatif adalah ketika satu variabel meningkat, yang lainnya menurun. Jadi di sini terlihat untuk variabel X-nya itu meningkat, namun variabel Y-nya itu semakin turun. Jadi yang X-nya meningkat, yang Y-nya turun. Maka ini termasuk asosiasi negatif. Nah, jika tersebarnya data pada diagram pencar itu tidak menunjukkan ada suatu kecenderungan sama-sama naik atau sama-sama turun, atau satu naik atau satu turun, artinya tersebar seperti yang ada di layar, maka ini termasuk ke dalam tidak ada korelasi. Jadi tidak ada kaitan yang bisa kita lihat baik positif atau negatif. Baik, ketika data tersebar di dalam diagram pencar, maka kita bisa membuat suatu garis yang mencakup keseluruhan data yang ada dalam diagram pencar, atau disebut juga garis base fit antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, baik. Jadi di sini coba kita sama-sama menganalisis dari berbagai macam diagram pencar ini, termasuk yang korelasinya positif karena sumbu X-nya naik dan sumbu Y-nya naik. Dan ini juga sama, sumbu X-nya naik dan sumbu Y-nya naik, karena sama-sama naik berarti ini korelasinya positif. Sedangkan untuk yang C, karena nilai Y-nya itu semakin turun, sedangkan X-nya itu semakin naik, maka ini termasuk korelasi negatif. Dan untuk yang D, sama dengan korelasi positif, namun dia berbentuknya non-linear atau kurva. Kalau yang A dan B itu dia linear positif, kalau yang C dia lebih kepada kurva tapi negatif, sedangkan yang D adalah tidak ada korelasi. Baik, selanjutnya kita akan coba kembali menganalisis tentang korelasi dan tren datanya seperti apa. Baik, di sini kita lihat untuk grafik yang bagian A, maka dia korelasinya positif dengan arah trennya itu linear. Karena nilai X dengan nilai Y-nya itu sama-sama meningkat. Sedangkan untuk yang B, dia korelasinya
negatif karena untuk nilai X-nya dia semakin meningkat sedangkan nilai Y-nya dia semakin turun. Sehingga ini termasuk korelasi negatif dan trennya adalah linear. Selanjutnya untuk yang bagian C, dia karena dia datanya tersebar jadi tidak ada korelasi. Kemudian yang D, dia seperti bentuknya kurva karena dia melengkung, jadi dia jenis korelasinya negatif karena nilainya semakin turun dan trennya berbentuk kurva. Nah, untuk yang E, dia trennya adalah positif dengan jenis kurva. Dengan bentuknya linear karena dia bentuk garis lurus. Nah, untuk yang F-nya dia termasuk yang bentuknya apa nih kira-kira, linear apa kurva? Yaps, ini adalah berbentuk kurva dengan trennya adalah negatif. Jadi korelasinya negatif. Baik, kita perhatikan sama-sama anak-anakku. Di sini datanya tersebar berkumpul. Jadi nanti kalau kita akan membuat garis best fit-nya itu atau garis yang mewakili keseluruhan dari data yang ada di diagram pencar itu bisa kita buat seperti ini. Nah, namun coba kita perhatikan. Di sini tidak ada data yang tersebar jauh. Kita lihat di bagian yang D. Yang D ini dia bentuknya seperti linear ya. Ini lebih ke linear, lebih kepada linear atau garis lurus, tidak seperti kurva. Namun di sini ada penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Karena ada satu atau beberapa data yang dia agak jauh dengan kelompok yang lainnya. Jadi ini berkumpul, ini ada satu sendiri mencil. Jadi di sini termasuk ke dalam penyimpangan dari statistika bivariat. Dari diagram pencarian ada suatu penyimpangan. Nah, di sini kira-kira kita lihat di bagian E apakah ada penyimpangan? Ya, betul. Di sini titik yang X-nya 28, Y-nya 200, kurang lebih ya. Ini ada penyimpangan karena dia agak jauh dari kelompok yang lainnya. Nah, kita lihat kembali yang di bagian F ini apakah ada penyimpangan? Dia bentuknya kurva. Masih ingat trennya apa? Betul, negatif. Di sini ada satu titik. Jadi coba kalian jawab, apakah ada penyimpangan? Yaps, betul. Di sini ada penyimpangan. Baik, coba kita lihat. Untuk yang G dengan H. G kira-kira bentuknya linear atau kurva? Yaps, betul. Ini adalah bentuknya kurva dan trennya bagaimana? Positif atau negatif? Yes, di sini trennya adalah negatif karena nilai Y-nya semakin turun. Apakah ada penyimpangan? Yes, ada penyimpangan yaitu di titik X-nya 28 dengan Y-nya itu sekitar 40. Baik, bagaimanakah untuk yang H? Silahkan kalian jawab.